Didik kami dan ajari kami seperti yang Engkau inginkan. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami punya pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Ubah kami hari ini. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah oleh Tuhan. Semua kami boleh mengalami semua yang ajaib daripadamu. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hidup kami pada malam ini. Sesuatu yang ilahi terjadi. Dan kami tahu Engkau melepaskan berkat terbaik bagi anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati dan diubah Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Saudara, malam ini saya mau ambil tema Touching Heaven and Changing Earth. Saudara, mengapa ini harus kita mengerti? Selama kita hidup di dunia ini, kerinduan hati semua orang adalah ingin sebuah perubahan yang lebih baik. Saudara, ada orang sampai berkata begini, orang ini ngajar di kelas di mana sebetulnya ada banyak orang yang sedang belajar ingin berkembang, dan menurut saya kadang-kadang rada kurang ajar ngomongnya. Dia berkata begini, apapun yang dibuat oleh orang tuamu, kalau engkau melihat itu membuat ujungnya mereka gagal, jangan pernah ditiru. Apa sebetulnya jeritan dari orang ketika orang mengatakan begitu? Bahwa kita adalah manusia yang sebenarnya suka akan perubahan yang baik. Dan kita merindukan, kita mendambakan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Di mana hari ini harusnya lebih baik dari kemarin. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Amen, saudara. Siapa yang ingin diubah Tuhan lebih baik atau berubah lebih baik? Nah, persoalannya adalah karena kita hidup di dunia, seringkali fokus kita ada pada bagaimana kita mengubah sekitar kita. Dan kita dealing, kita berurusan dengan hal-hal yang kita bersentuhan setiap hari. Dan itu yang dibuat sebetulnya oleh pemerintahan dunia ini. Itu yang dibuat oleh begitu banyak orang yang punya otoritas atas hidup orang lain. Bahkan atas hidupnya sendiri. Oh, kita ingin perubahan yang lebih baik. Mari kita ubah apa yang harus diubah. Tetapi seringkali itu menciptakan malah masalah yang lebih besar lagi. Karena sebenarnya kalau kita ingin berubah, malah kita ingin berubah. Naluri dosa manusia malah membawa kita ke tempat yang lebih buruk lagi dan bukan ke tempat yang lebih baik. Saya beri dua contoh yang paling sederhana. Kalau saudara orang yang tidak terbiasa puasa. Biasanya kalau Anda tidak puasa, oleh karena satu dan dua hal, makan jam 9 pagi, jam 10 pagi, sebagai makan pagi Anda biasa. Tidak ada orang berkata, aku kok kelapar banget ya. Sudah jam 10 soalnya, biasanya enggak. Tapi kalau hari itu Anda berkata begini, saya berkepetapan besok akan puasa. Begitu bangun pagi, laparnya luar biasa. Dan mulai kita lihat jam, ini kok masih jam 8 ya. Aku kok sudah kelaparan. Biasanya makan pagi jam 10 tidak masalah. Hari itu ketika kita memutuskan untuk puasa, naluri dosa kita akan mengatakan, makan. Dan ujungnya malah kemudian kita makan. Kalau kita kemudian diam-diam lupa karena kerja jam 2 belum makan, Anda berkata, saya tambah 2 jam lagi, aku anggap puasa, malah biasanya oke. Tapi kalau dari sebelumnya ada sebuah tekad, naluri dosa kita menarik kita yang ke sebaliknya. Contoh kedua, saya sering mendengar ada orang yang mengeluh tentang orang tuanya. Mungkin sejak kecil dia orang yang sering di-abuse, dipukuli, ada orang tua yang hobinya menghajar anaknya.
Kalau ngajari anaknya bagus, tapi menghajar anak nggak bagus. Dan ada orang-orang tua yang hobinya menghajar anaknya, main pukul, main hajar, main pukul, main tempeleng. Ketika tumbuh, anak ini mulai berkata, nanti kalau aku jadi orang tua, aku tidak akan mengikuti jejak orang tuaku. Pokoknya aku akan mengasihi anakku, tidak akan aku tempeleng anakku, tidak akan aku pakai rotan, tidak. Ketika dia dewasa, aneh. Dia kawin punya anak, begitu anaknya nakal, refleks, hajar, saudara. Memang tidak pakai rotan, tapi pakai tongkat pramuka. Lebih parah kan, saudara? Mengapa bisa begitu? Sebab kalau kita ingin mengubah yang di dalam kita atau di sekitar kita, perubahan oleh karena kita mencoba mengubah lewat apa yang kita pikir kita harus ubah, naluri dosa kita akan membawa kita kepada sisi yang justru sebaliknya. Nah, sebenarnya bagaimana Pak mengubah itu? Kita semua mengatakan aku ingin berubah, aku ingin jadi lebih baik, pekerjaan, pelayanan, kehidupan, aku mau jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, ada prinsip Tuhan yang hari ini saya mau bagi buat saudara. Dan saya beri nama, Anda harus touching heaven. Untuk Anda ingin changing the earth. Mengubah yang di bumi. Ini prinsip. Nanti saya akan buktikan dengan banyak hal. Dan sebenarnya, ini prinsip. Ada banyak orang melihat begini. Wah, ini harus dirubah ini. Kita terjun kepada suasana seperti itu dan kita mencoba mengubah. Seringkali malah kita yang diseret dan kemudian malah diubah ke arah yang tidak baik. Prinsip Tuhan untuk hidupmu, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk bisnis saudara. Engkau ingin melihat sebuah perubahan di bumi, Anda harus bisa sentuh surga. Itu akan mengubah yang di bawah. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28. Keluaran pasal 28, perhatikan pada ayat yang ke-33 dan seterusnya. Ini ayat yang luar biasa, kita akan baca beberapa ayat. Tuhan bicara kepada Harun, dan inilah pakaian dari imam besar Harun. Dan dari apa yang dikenakan Harun sebenarnya, nanti kita bisa membaca ada prinsip seperti yang kita mau pelajari pada hari ini. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Apa itu? Bel, lonceng, giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Jadi ada bel, giring-giring, ada buah delima, ada belnya lagi, ada buah delima lagi. Jadi berselang-seling. 35. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian. Dan perhatikan, dan bunyinya harus kedengaran. Jadi artinya itu jalannya harus begitu rupa sampai dikatakan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan. Dan apabila ia keluar pula, dikatakan supaya ia jangan mati. Saudara, nanti ketika Anda pulang, kami bagi ini untuk saudara. Sengaja kasih warna biru dan putih, warna imam. Kita buatkan giring-giring, yang ini kita beli bukan buat. Tapi buah delimanya ini kita buat khusus. Menurut saya Anda cari di luar, tidak ada yang jual. Karena kita buat khusus buat saudara. Nanti saya mau berterima kasih buat Ibu Foni dan teman-teman.
Untuk saudara mengerti bahwa benangnya ini, pengikatnya ini dibuat satu persatu handmade, saudara. Jangan Anda pikir ini tinggal beli kok nyantol-nyantolin. Enggak, ini anak-anak melakukannya satu persatu. Saudara nanti akan dibagi, ditaruh plastik yang sangat rapi dengan tulisan in his presence. Buat apa Pak? Bukan buat jimat Anda tempelkan di sini, bukan saudara. No, ini untuk mengingatkan saudara akan ayat yang kita baca. Setiap kali kita buat seminar, Tuhan berkata, beri sesuatu nak, sebagai pengingat buat anak-anakku. Saya berharap tidak ada gadis yang bodoh di tengah-tengah kita. Semua gadis yang bijaksana. Ingat pelita yang dibagi 2 bulan lalu. Dan hari ini Anda akan terima ini. Kita buat khusus. Tuhan mau kita punya spirit of excellence. Tidak asal acak-acakan kita beli sembarangan diberikan kepada saudara. Tapi semua ini dengan sebuah sacrifice. Dengan sebuah pengorbanan. Pak, saya tak kulaan itu, ora usah saudara. Ini bukan barang dagangan. Beberapa Anda mikirnya pasti begitu. Kulaan neng dia, nggak tak dodolin neng jobo. Tidak boleh, Anda tidak akan bisa dapatkan. Karena ini sebetulnya dibuat khusus buat hari ini. Karena cintanya Tuhan kepada Anda dan saya. Amen, saudara. Nah, sekarang saya mau bawa Anda pada penjelasannya. Imam besar Harun, perhatikan. Ini prinsipnya, Imam besar Harun. Saya harap Anda beri atensi khusus hari ini. Dia pakai pakaian biasa, lalu di luarnya ada jubah. Dan bagiannya itu disebut gamis. Itu tidak persis di bawah sendiri, tapi di bagian tengah-tengah ini biasanya. Dan melingkar ke badannya, Tuhan berkata, kamu harus taruh giring-giring atau bel kecil, tetapi itu bentuknya harus selang-seling dengan buah delima. Jadi melingkar, saudara. Giring-giring dan buah delima. Terus selang-seling. Dan Tuhan berkata, setiap kali engkau masuk dan keluar, menghadap kepadaku di tempat maha kudus, engkau harus lakukan, dan itu giring-giringnya harus berbunyi. Dan Tuhan mengatakan, supaya kamu jangan mati. Siapa yang ingin terus hidup di hadapan Tuhan dan dalam hadirat Tuhan? Nah, dengerin baik-baik, ini prinsipnya. Kalau Anda sudah merasa banyak gagal dalam hidupmu dan banyak yang mati sepertinya, Tuhan berkata, ini harus bunyi. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Imam-imam dari kerajaan Tuhan. Ini bukan hanya berlaku buat mereka dalam panggilan imam, tapi ini berlaku buat semua kita orang percaya. Bahwa kita adalah imamat yang rajani. Maka dalam hidup kita, bel atau giring-giring emas kita, setiap kali itu harus berbunyi. Kalau sampai tidak berbunyi, Tuhan berkata mati. Maka kita harus mengerti apa yang membuat giring-giring ini berbunyi. Saudara, kalau Anda punya bel, di dalam bel itu sebetulnya di dalamnya ada apa ya namanya ya, saya nggak tahu tuh. Ada bandulnya, ya kan? Kalau bel itu dalamnya kosong, Anda mau goyang-goyang seperti apa nggak akan berbunyi. Yang membuat berbunyi normalnya, di dalam bel itu ada seperti bandulnya, yang bisa bergerak. Kalau digoyangkan, maka bandul itu akan menghantam sisi kanan kiri bagian dalam dari bel itu, dari lonceng itu. Maka itu akan berbunyi, oke? Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau mau hidup dan ini ada di hadapanku, bel atau giring-giring itu tidak bisa berdiri sendiri atau berbunyi seperti maunya sendiri. Sengaja Tuhan berkata, harus berselang-seling dengan buah delima. Artinya kalau bel itu membentur atau menyentuh buah delima ini, dia akan bunyi. Ya kan? Anda bisa membayangkan? Kalau Imam Harunnya jalan, maka itu akan goyang. Giring-giring dengan delimanya. Maka giring-giring atau bel itu akan menyentuh kanan kirinya itu buah delima. Dia nyentuh kanan, nyentuh kiri karena goyang. Maka akibatnya giring-giring atau bel itu akan berbunyi. Ding, 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 ding. Setiap kali jalan akan begitu. Ding, ding, ding.
Mengapa? Sebab bukan digoyang sendiri. Dia bersentuhan, dia berbenturan dengan buah delima. Dan bunyi itu keluar dari sentuhan yang terjadi dengan buah di kanan kirinya. Maka Tuhan mau berkata, dengerin baik-baik. Kalau Anda ingin bergema, kalau saudara ingin nyaring terdengar, kalau saudara ingin hidupmu itu dan betul-betul hidup di hadapan Tuhan, tidak ada pilihan lain. Setiap kali Anda harus bersentuhan dengan tanda petik buah delima Tuhan dalam hidupmu. Itu seperti apa sih Pak? Coba Anda perhatikan. Ini sebuah prinsip yang saya rangkum dengan sebuah kata, touching heaven and changing earth. Bel itu kalau Anda biarkan lepas masing-masing, Anda goyangkan sendiri, bunyi. Tapi khusus untuk Anda masuk di hadirat Tuhan. Dan setiap tahun cuman sekali loh, Imam besar Harun itu masuk di ruang Maha Kudus. Dan masuknya dia di ruang Maha Kudus merubah destiny jutaan, miliatan orang pada waktu itu sampai dengan hari ini. Setiap kali saudara masuk di hadirat Tuhan, terjadi keputusan Tuhan yang akan mengubah destinimu, nasibmu, hidupmu, dan hidup banyak orang lain. Dan itu menghadap dengan ini harus bunyi. Saudara, kalau Anda hidup dalam hadirat Tuhan, hidupmu itu harus bersentuhan dengan sesuatu yang engkau sebetulnya pikir tidak ada kaitannya. Sebab bel didesain sebetulnya semata-mata logam dengan logam dibenturkan. Tapi benturan logam di dalam, Tuhan berkata, harus karena benturan dengan buah di kanan kirinya. Kalau Anda baca di firman itu menarik sekali. Di 1 Korintus 12, tidak usah dibuka, Rasul Paulus bicara tentang 9 karunia. Di 1 Korintus 14, Rasul Paulus juga bicara soal karunia. Dia menjelaskan lebih detail. Tapi di tengah-tengahnya, 1 Korintus 13, dia bicara soal kasih. Sama kan? Di antara dua bel ini, ada satu yang namanya buah. Pasal 12 dan 14, dia bicara soal karunia. Pasal 13 di tengah-tengahnya, dia bicara soal kasih. Ini yang saya bilang, kalau Anda ingin mengubah dunia saudara, Anda ingin mengubah hidupmu, Anda ingin mengubah bumi saudara, you must touch heaven first. Pak, bagaimana caranya? Tidak ada yang lain, saudara. Kalau Anda ingin mempertajam karuniamu, buah roh dalam hidupmu harus muncul. Sebab karunia tanpa buah roh, ujungnya Anda akan memanipulasi Tuhan dan manusia. Ujungnya Anda akan begitu jahat, karena engkau bisa merasa begitu super, engkau merasa paling hebat, dan engkau tidak ada kasih. Dan Rasul Paulus mengatakan, seandainya saya bisa berbahasa malaikat, bahkan menyerahkan diriku untuk dibakar, dia berkata, tanpa kasih, sia-sia. Buah itu akan membawa sebuah benturan yang sangat ajaib sekali dengan giring-giring itu. Dan begitu itu bersentuhan, saudara, yang terjadi adalah bunyi itu terdengar. Hidup Anda dan saya akan berbunyi di hadapan Tuhan yang membuat engkau terima kehidupan dari Dia dan tidak mati. Kalau buahmu membuat bel hidupmu berbunyi. Bukan karena engkau goyang belnya sendiri, tapi itu bunyi karena bersentuhan dengan buah.
Di Alkitab ada satu orang yang tak bernama. Orang ini sangat terkenal. Dan sampai hari ini dia dipakai sebagai sumber inspirasi oleh anak dari Billy Graham. Billy Graham punya anak, Franklin Graham namanya. Bukan seorang pengkhotbah seperti bapaknya, tapi dia punya organisasi kemanusiaan yang begitu besar. Bahkan mungkin termasuk yang paling besar di dunia. Dan dia mengenamakan itu Samaritan Purse, atau dompetnya orang Samaria. Saudara, coba mari kita lihat cerita tentang orang Samaria ini. Seandainya di cerita itu, orang Samaria yang juga lewat jalan itu, tidak ada orang tahu siapa dia, itu hanya merupakan bagian daripada story, perumpamaan yang Yesus katakan. Tapi hari ini story ini sangat terkenal. Bahkan ketika pertama kali saya ke Israel, tour guide saya menunjukkan sebuah rumah kecil di ujung bukit dan dia berkata, itulah rumah penginapan orang Samaria. Nah yang ikut itu anak-anak muda, orang-orang muda, konglomerat muda, keponakannya ini, keponakannya itu. Semua foto, saya mikir begini, masa iya sih? Lalu saya panggil tour guide-nya, betulkah itu? Oh iya. Loh itu kan cuma ceritanya Yesus. Shh, biar seru saja katanya. Bayangin saudara. Bayangin. Tapi itu sangat terkenal cerita orang Samaria yang baik hati. Dan sampai hari ini orang mengkhotbahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Bahkan kebaikan hatinya lebih daripada imam dan Lewi. Apa yang membuat orang Samaria ini sangat terkenal? Apa yang membuat bel, giring-giring hidupnya begitu nyaring, bahkan setelah ribuan tahun? Ini merupakan one of the most famous story dalam Alkitab. Saudara tahu dua faktor. Saya menggambarkan dia punya bel dan dia punya buah delima. Belnya apa Pak? Belnya adalah duitnya. Sebab untuk merawat orang yang sudah terkapar setengah mati, dia harus punya uang. Untuk itu dia mesti bisa memberikan yang namanya anggur dan sebagainya. Dituangkan padanya, lalu kemudian dia harus bawa ke rumah penginapan, dia harus merawat, dan dia berikan duit kepada pemilik rumah penginapan untuk merawat orang yang sakit ini. Belnya adalah duitnya. Tapi apa artinya duitnya kalau dia tidak turun dan tolong orang yang tergeletak? Itu buahnya. Semua yang Anda dan saya punya tidak akan ada artinya kecuali hidupmu kanan kirimu adalah buah kasih Tuhan, belas kasihannya, compassionnya, yang engkau biarkan itu ketika digoyang Tuhan, membentur akan bel, giring-giring hidupmu, dan itu menciptakan sebuah bunyi yang luar biasa. Imam dan Lewi itu mungkin adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Dia bisa berkhotbah dengan luar biasa. Dia melayani akan bait Allah. Dia punya giring-giring yang berbeda. Bedanya adalah dia tidak menyentuh akan buah itu. Dalam hidup orang percaya, kalau saudara ingin hidupmu berbunyi, nyaring, tidak ada pilihan lain. Anda harus biarkan hidupmu dikitari oleh apapun yang ketika engkau bersentuhan, itu akan menciptakan sebuah bunyi yang sangat ajaib dan orang lain akan diberkati. Sekarang mari kita buka apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-7. Injil Matius, lihat pada pasal yang ke-7. Dan saya akan mulai ajak Anda melihat pada ayat yang ke-6.
Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, anjing itu simbol kenajisan. Mutiara itu kan sesuatu yang berharga ya. Yang dalam cerita Tuhan itu ada orang sampai menjual seluruh hartanya hanya untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Dan dia berkata, jangan berikan kepada babi. Dulu selama bertahun-tahun saya mikir, oh babi ini juga simbol kenajisan. Ternyata bukan. Saya baru diberitahu di info, ada satu hamba Tuhan, orang Jewish yang sudah lahir baru. Dia pengajar sekolah Alkitab, dia berkata, babi itu buat orang Yahudi simbol kecerdasan. Kok bisa ya? Samcan kok simbol kecerdasan itu. Ternyata katanya begini, babi itu cerdas. Kalau dia keluyuran, dia bisa pulang. Binatang lain saya nggak tahu, ada yang nggak bisa pulang itu. Ayam kalau sudah terlalu sore rabun. Tapi babi ini katanya termasuk binatang cerdas. Nah Tuhan sebetulnya itu sedang mengkritik atau sedang menegur ahli-ahli Taurat. Dan ahli Taurat ini berkata, gue gak percaya, semua dianalisa di sini. Dan Tuhan berkata, jangan berikan akan melemparkan mutiaramu kepada babi. Orang yang punya dan pegang mutiaranya Tuhan, itu orang yang sampai berani jual dan serahkan semuanya. Dan Tuhan berkata, kamu ketemu babi, kamu akan dimarahin. Goblok lu, semua kamu jual. Hanya karena Yesus semua ditinggalkan, sana minta makan pendetamu. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada orang datang ke saya, Pak, saya disuruh minta makan Bapak oleh Bapak saya. Tapi saya sudah dengar istilah minta makan pendetamu. Kenapa? Karena apa yang orang Kristen yang cinta Tuhan, yang punya passion ke Tuhan lakukan, orang-orang yang tidak rohani, tidak kenal Tuhan, hatinya tidak melekat ke Yesus, gak ngerti. Semua perkataan Tuhan yang dianalisa di pikirannya, itu akan menciptakan sebuah masalah. Semua yang begitu berharga sebenarnya tidak akan pernah dilihat berharga. Bahkan akan menyerang kamu. Makanya ini nasihat kalau Anda ketemu dengan orang yang sukanya bantah, terus ngeritik, terus tidak usah terlalu lama diskusi, lama-lama Anda akan diserang. Karena itu digambarkan Tuhan sebagai samcan itu tadi. Jadi kalau ada orang tuh negatif terus menang di hati, bilang, Tuhan ampunilah samcan ini Tuhan, aku harus pergi. Ini harus jadi hari dietku, Anda keluar makan mentimun, Anda akan sehat kembali. Lepaskanlah samcan-samcan dari hidup saudara. Ayat berikutnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sebetulnya kalau Anda membaca terjemahan yang lebih akurat akan berkata, minta dan terus mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari dan terus carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok dan terus ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi bukan cuma sekali, tok. Katanya suruh ngetok. Enggak, ketok dan terus ketoklah. Bukan minta. Bukan, minta dan terus mintalah. Cari dan terus carilah. Lalu dikatakan setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lalu ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah pertanyaannya, kita itu gedor-gedor berapa kali Pak? Kita itu minta-minta berapa kali?
Kita itu terus mencari itu berapa lama? Dengerin ya saudara, Tuhan tidak sekedar memberikan solusi yang setengah matang. Dia berikan yang utuh, dia berikan yang matang, dia berikan yang sempurna buat kita. Karena itulah dia mengatakan, dengerin ya, kamu mau itu segera terjadi dalam hidupmu. Karena ada bagian firman yang mengatakan, Tuhan bukan Tuhan yang suka menunda atau mengulur-ngulur waktu untuk memberkati Anda. Dan dia berkata, kamu mau segera terjadi, maka ayat 12, ini yang saya berkata, touching heaven and changing earth. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Aneh kan saudara? Ayatnya berkata, yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Dan Tuhan berkata, itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab nabi. Memang di bagian lain, ada ayat yang mengatakan, cintai Tuhanmu dengan segenap hati, juga sesamamu. Dari dua ayat itu bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi. Tapi dia mengatakan, kalau kamu mau ngerti, seluruh hukum dan Taurat dan nabi adalah apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Saya ajari ya, ini namanya bel giring-giring dengan buah. Kita belum bahas buahnya loh saudara. Nanti saudara akan tahu, ini buah delima itu luar biasa. Ini perhatiin. Saudara punya anak ya, mudah-mudahan tidak ada. Anda orang berkata, Pak saya punya uang. Saya sering dengar gitu, saya punya uang. Tapi anak saya Pak, kalau disuruh sekolah itu, seperti orang dikejar-kejar serigala. Dengar kata sekolah itu girap-girapan Pak. Tahu girap-girapan saudara? Shock trauma. Bangun sekolah, jerit-jerit, berulah macam-macam. Piye Pak? Saya beritahu caranya bagaimana. Belmu harus berbunyi. Sentuh dengan buah kanan kirimu. Datanglah ke Pak Hengki. Pak Hengki, ada murid yang perlu beasiswa tidak? Minta Pak, Bapak ada berapa yang perlu beasiswa? Anda lihat, ukur belmu, oke Pak, 3 saya beri beasiswa. Lah anak ibu, anak saya Pak SD, sekarang di mana? Tidur. Kalau saya bangunkan, nak sekolah langsung jerit histeris pingsan. Nah terus gimana? Ini supaya bel saya berbunyi. Ting buat orang lain. Biayanya saya tanggung. Ada berapa? Oke, 3 lah saya ambil sama-sama SD sama anak saya. Saya 2 tahun ya Pak, saya biayai. Yang berikutnya nanti lihat lagi seperti apa. Atau Anda berkata, sampai lulus Pak. Begitu Anda taruh uangmu, engkau bilang, Tuhan, aku nabur buat pendidikan anakku. Lawang dengar bunyi sekolah pingsan. Masa tiap hari saya harus bawa dia ke klinik, suntik terus gitu? Atau pingsan bener atau pingsanan, enggak tahu saudara. Saudara ngerti caranya? Engkau punya bel nih. Anakmu sendiri gak bisa begitu. Panggil. Ini anak-anak Bu. Hebat, pinter-pinter, gak ada biaya. Saya yang biaya sekolahnya, gak usah ngomong-ngomong ya. Anda taruh biayanya. Itu buah. Ngerti saudara? Anda mentor, ding. Tuhan lihat gak saudara? Lihat. Tidak mungkin dia berkata, ngapusi aku ya. Enggak. Ini firman. Seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi di situ. Saya bilang, Tuhan, aku ingin anakku bisa luar biasa sekolahnya. Mungkin Anda akan melihat sampai nanti SMA, sampai kuliah, yo gayane ngono. Pingsan, ya sekolah pingsan. Tapi saudara kan ingin anak Anda sekolah itu supaya hidupnya hebat dan baik toh. Cara Tuhan nanti membalas saudara,
Itu bukan mungkin dengan dia jadi pinter sekolah, sampai jadi profesor di sekolah, malah ngajar terus. Tidak mungkin. Dia mau berkata, nah aku ngerti hatimu. Tiba-tiba Tuhan berkati anakmu. Dia naik begitu luar biasa. Dan dia bisa buka sekolah, saudara. Dan dia punya sekolah di mana-mana. Satu hari Anda sudah makin tambah lama, tambah muda, bukan tambah tua. Karena orang tua makin hari seperti anak-anak, jadi tambah muda, saudara. Anda akan geleng-geleng melihat anakku. Dulu sekolah pingsan, sekarang kerjaannya punya sekolah di mana-mana. Bisa nggak, saudara? Sangat bisa. Sebab itu hukum Tuhan. Belmu, itu maaf nih kalau orang Jawa itu, bukan bel mejen, mak. Banyak kali belmu itu mejen sebetulnya. Sebab benturnya berbeda. Atau Anda benturkan dengan bel lain. Peok, saudara. Doang, hari kedua, amblas. Dengan buah, belmu Anda tahu. Apa itu strength? Apa itu kekuatan? Sentuhin. Nangkep, saudara. Saudara ngelihat Anda punya keluarga, sakit terus. Sakit terus. Tuhan, aku butuh kesembuhan dan kesehatan. Anda punya uang, nggak ada baiknya. Anda bisa buat ini. Datang ke klinik, tanya, ada nggak sih yang sungguh-sungguh tidak punya apa-apa, tidak punya uang, dan dalam keadaan sakit. Anda bisa dengan ajaib, Anda sentuh, Anda berkati, Anda blessing. Dan kau berkata, Tuhan, aku ingin keluargaku ini sehat. Aku tolong orang miskin. Aku belikan obat buat dia. Anda kerjakan itu. Belmu bersentuhan. Belmu bersentuhan dengan buah. Nangkep, saudara. Bisa gak dikerjakan? Bisa. Bisa. Anda melihat yang lain lagi. Bahkan kau berkata begini, Tuhan, kenapa aku dihantui terus dengan trauma masa lalu? Mungkin masa lampaumu dulu Anda adalah orang yang hidup kekurangan. Dan kau bilang, Tuhan, aku dihantui terus. Saudara, ini Bill Wilson pernah cerita. Dia itu kalau makan, ngambil makanan bisa tanpa sadar, bisa banyak banget. Tahu kenapa? Dia bilang, dulu aku makan sehari cuma sekali. Trauma di sini mengatakan, Bill, ini makan terakhir hari ini. Satu-satunya makanan, ambil yang banyak. Hari ini dia hamba Tuhan yang besar, traveling ke seluruh dunia. Dia berkata, aku kalau ngambil makanan malu-maluin. Setelah banyak aku bingung, ngabisinnya gimana? Dan trauma seperti itu. Untuk membuang itu sederhana. Anda harus punya bel dalam hidupmu. Sentuh dengan buah. Pasal 12 dalam hidupmu harus bersentuhan dengan pasal 13. Lihat orang susah. Lihat orang gak bisa makan. Cari Bu Debi. Bu, dapur umum ngasih makan orang miskin itu berapa sih? Yang gak bisa makan. Anda berkati, Anda kasih beras. Tiba-tiba engkau sadar, Tuhan akan mengawal hidupmu sampai kapanpun. Itu caranya. Saya mau cerita satu pengalaman saya. Sudah saya ceritakan berkali-kali. Buat sebagian saudara yang belum pernah mendengar. Saya ceritakan tidak dengan tujuan apapun. Tapi ini pelajaran buat hidup saya sendiri. Tahun 91 Tuhan suruh kami memulai gereja. Ya, Injil Kerajaan ini. Pada waktu itu kita ini sangat tidak punya apa-apa, saudara. Mau sewa gedung yang biasa kami pakai yang paling murah dirubuhkan oleh pemerintah, dibangun baru. Akhirnya kita cari-cari gedung, dapatlah gedung.
Yang sekarang namanya restoran apa itu? Majestic, yang di Gajah Mada itu ya. Bukan depannya, bagian belakangnya. Itu ada gudang nggak kepake. Jadi kita nawar kepada yang punya, Ibu, bisakah kita pakai gudangnya ini? Untuk apa? Kebaktian. Nah itu gudang, biar kami bersihkan. Saya disumbang exhaust fan yang gede, punyanya pabrik, saudara. Taruh di situ. Tapi puji Tuhan lah yang punya berkata, sudahlah saya perbaiki aja. Dibersihkan semuanya, dikasih AC. Dan beliau berkata, sewa saja dengan saya sebulan sekian. Saya lupa itu. Kalau tidak salah itu sebulan, kalau tidak salah waktu itu 4 dan 5 kali pakai, terserah minggunya berapa kali itu, kalau tidak salah ya 300.000 dah. Sebulan itu. Murah kan saudara? Tapi ada satu persoalan. Itu bersebelahan persis dengan Betani, GBI. Dan gembalanya adalah almarhum Bapak dan Ibu Lukas Sebaja. Saudara, mereka ibadah kalau minggu pagi 6:30, kita lebih sedikit malas jam 7. Dan Jalan Gajah Mada hari itu satu arah. Jadi kalau kita mau ke tempat gedung yang disewa untuk kebaktian, mesti melewati GBI, yang waktu itu namanya GBI Betani. Gak ada pilihan. Ini saya mau cerita hidup saya sendiri. Maka tiap pagi ketika saya akan ke gereja, saya naik mobil, mesti melewati GBI. Dan waktu itu mereka berkembang dengan ajaib. Saya lihat jemaat juga banyak sekali. Di awal saudara, jelek-jelek hati pendeta ini. Saya bisa ngangkat tangan saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Berkati gereja ini gerejamu. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat mereka berkembang. Berkati Tuhan, saya masih bisa loh. Noleh sebentar supaya nggak nabrak depannya. Saya masih bisa memberkati. Thank you Lord, terima kasih. Tapi manusia tetap manusia. Kalau tiap minggu Anda lihat pemandangan begitu, Anda lihat orang banyak masuk ke gereja itu, lalu Anda kemudian hanya sekian meter parkir belok, dan di tempat Anda ibadah cuma isinya 25 orang, itu komplit loh, dengan pemusik, dengan segala macam, dengan pendetanya. Itu pemandangan terlalu mengerikan, saudara. Ini lagi-lagi kita mesti belajar hati ini. Nah, begitu berminggu-minggu seperti itu, dan kita nggak pernah berubah. Kalau Yesus tidak berubah, haleluya. Kalau kita tidak berubah, parah. Pemandangan itu mengiritasi hati saya. Lama-lama ketika saya lewat, saudara, saya nggak bisa lagi noleh begini, nggak bisa. Tapi namanya kesombongan itu, saya berkata gini, kalau setir mobil harus fokus ke depan. Padahal sebelum lewat gereja itu, leher saya bisa lemes ke kanan kiri ya bisa tuh. Tapi setelah hati ini kena, kaku gini, harus fokus. Pendeta kalau sudah mulai terganggu hatinya jadi ahli filsafat. Bisa jadi kepala satuan lalu lintas, ngerti soal lalu lintas, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuman alasan tok sebetulnya, nutupi kekacauan di sini. Lama-lama saudara, kalau Sabtu saya stres. Kenapa? Besok pagi saya mikir saya akan lewat itu lagi. Pemandangan yang sama, itu penuh orang, tempatku Selawe. Selawe itu 25. Saudara bisa ngerti? Dan satu hari terjadi peristiwa. Saudara, Anda harus ngerti ya, kalau hatimu itu sudah gak karu-karuan, terus teriritasi, terus terganggu, dalam kasih Tuhan, Anda akan diberi sebuah ledakan oleh Tuhan. Dan letupan itu akan memberikan Anda sebuah pilihan. Engkau terus dengan Tuhan bertobat, atau Anda keraskan hati, Anda akan jatuh. Dan letupan terjadi pada waktu itu, hari Minggu. Mereka buat KKR, ada hamba Tuhan tamu, seingat saya dulu, kalau nggak salah dengar, panggil Pak Timotius Arifin. Dan makin banyak orang yang datang ke sana, sampai saya tuh nggak bisa jalan dengan cepat, merambat pelan sekali. Karena yang nyebrang jalan itu banyak banget.
Dan mobil sudah tumpuk beberapa begini di luar. Saya pelan, hati saya itu mulai ngomel. Ini orang parkir sembarangan, saya ngomel begini. Nyebrang gak bisa cepat, tapi gak mau ngomong, saudara. Malu. Cepet, terlambat saya, padahal belum. Ini membuat melambat lalu lintas, gak benar ini menjaga, tidak bisa menjaga ketertiban lalu lintas. Jadi polantas saya mendadak, saudara. Ini begini, ngomel dalamnya. Saya lewat, saudara. Saya kaget. Saya masuk tempat parkir yang kami sewa itu kan parkirnya gede itu. Kaget, penuh mobil. Dan saya kaget, loh kok penuh mobil? Sepintas saya lihat stikernya, mobilnya orang Kristen. Zaman dulu belum ada Bahtera, jadi mobil stiker T nggak ada, saudara. Stikernya macam-macam gitu. Wah, saking naif, goblok yang culun, saudara. Saya bisa berkata, puji Tuhan, akhirnya kebak gerejaku. Saya tahu ingin saya bilang kok goblok banget ya. Orang itu kalau hatinya sudah kacau, ini mau jadi dedel, saudara. Saya bisa senang, amin, amin. Terus mikir gini, nanti habis ini gua membuat seminar pertumbuhan gereja mendadak. Kan gak ada tuh. Artinya seminar pertumbuhan gereja tok, saudara. Ini mendadak tak tambahi. Wah, saya happy sekali. Dan saya masuk pelan-pelan, saya lihat orang-orang mulai keluar dari mobilnya. Bawa Alkitab, saya bilang, yes, ini luar biasa. Tapi saudara, bukannya masuk ke dalam, keluar, idik-idik jalan keluar, ke sebelah. Jadi gedungnya kami yang sewa, mereka numpang parkir, kebaktiannya di sebelah. Naik saudara, wus. Dan ilmu apa itu? Segala macam filsafatnya keluar. Tidak etis caranya begini. Pakai parkirnya gereja lain. Kebaktian di sana, ini gereja apa seperti ini, keluar semua. Padahal sederhana kan sebetulnya, sakit hati, kecewa, rada iri sedikit karena nggak berkembang, itu aja sih dalamnya. Tapi nggak pernah ngaku tuh nggak pernah, ngomongnya lain-lain. Ini kebenaran firman Tuhannya, keluar ayat semua sing ora karu-karuan, saudara, keluar. Ya nggak ada ayat nggak karu-karuan, yang tidak karu-karuan hati kita. Semua keluar, ayat keluar. Ayatnya melanggar firman ini. Jadi pengacara juga saya melanggar ini perkataan Yesus, Nabi Yesaya, Nabi Yunus. Keluar semua dari Kejadian sampai Wahyu. Saya masuk ke dalam. Saya bilang begini, ini satpam yang jaga ini ngawur. Nanti ya, selesai kebaktian semprot tenan. Belum pernah dari semprot pendeta. Udah ibadah tetap 25. Dan sebetulnya beberapa orang setelah itu ngomong begini, Pak, sebetulnya waktu itu kami ya kepengen ke sebelah, Pak. Wong ketoke kok rame, tapi kan bapak kami tinggal kasihan. Sudah setahun cuma 25. Kami tidak muncul kalau ke seberang. Sebetulnya kami itu sudah lemes, Pak, di sini. Pengen ke sebelah rame, asik, Pak, pujiannya. Di sini begini, bapaknya begitu. Bayangin saudara, saya tapi lumayan masih ada orang kasihan sama saya. Udah khotbah, gak karu-karuan khotbah saya saudara. Menurut saya itu termasuk khotbah paling jelek yang pernah saya buat. Begitu selesai, sebelum saya panggil satpamnya 2 datang saudara. Menghadap. Pak, mau lapor. Wah beneran gue, tak semprot tenan. Dia ngomong begini, gini Pak. Kami berdua mohon maaf. Lah, anak sudah mohon maaf, susah nyemprotnya saudara. Kenapa saya bilang? Sebelah itu Pak, katanya buat KKR. Apa tuh Pak KKR itu? Wah, gak penting saya bilang. Karena ini pendeta sudah marah, gak penting KKR. Terus, gini Pak, yang datang berjubel banyak sekali. Sampai itu jalanan hampir tertutup untuk parkir. Polisinya sudah marah-marah. Karena itu akan menutup jalan dan itu tidak boleh. Lalu kami ini berinisiatif Pak. Sebagai tetangga yang baik. Berinisiatif. Daripada nanti itu menghambat orang umum. Tempat kita ini kan luas Pak.
Dan parkirnya kan Bapak tahu, 3 sepeda motor sama 2 mobil. Satunya mobil Bapak. Lah ini kalau saya mingguan 3 sepeda motor ini parkirannya 100, 300, mobil 200. Dapat uang berapa Pak? Lah ini kan lumayan rezeki Pak. Ya saya buka. Karena gini Pak, kan saya pikir ini sama-sama Yesusnya Pak. Hanya sebelah itu kok Yesus rame, ini kok Yesus sepi di sini. Mateng tenan saudara. Mau marah bagaimana? Itu kalau mungkin satpamnya anak Tuhan baca Alkitab akan beda itu. Itu Yesus dengan ribuan murid. Ini Yesus di Taman Getsemani. Atau di Golgota. Wes Eloi Eloi lama sabachthani gitu kira-kira. Tapi dia ngomongnya ya bener, sama-sama Yesusnya kan ya Pak. Kan saya pernah dengar tuh lagunya, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi ya saya buka Pak. Mohon maaf loh Pak, dan lumayan toh Pak. Uang parkir buat kami itu lumayan. Mau marah bagaimana? Mereka belum kenal dengan Tuhan Yesus, ngajari pendeta. Ya saya antara malu, geli, dan tetap marah, saudara. Nah, saya hanya bisa berkata, ya sudah. Tapi saya pulang, nggak bisa berdoa, saudara. Panas terus hati saya. Dan saya masih ingat kira-kira jam 3:30. Roh Kudus berurusan dengan hati saya. Dan dia berkata begini, katanya hidupmu itu untuk menyembah aku. Ya Tuhan, betul. Gereja sebelah nyembah siapa nak? Entah. Bayangin. Saya yang jawab loh, entah. Katanya hidupmu itu untuk melayani aku. Iya betul Tuhan. Sebelah melayani siapa? Mana gua tahu. Bahasa kerennya meneketehe saudara. Tidak tahu saya. Dan Tuhan ngomong begini, hatimu tidak beres. Bagaimana dengan hati seperti itu? Aku bisa memberikan kepercayaan yang besar dalam hidup. Kamu iri sebetulnya nak. Karena mereka berkembang dan kamu tidak. Saya jujur dengan Tuhan waktu itu. Saya bilang, ya memang. Saya nyalain Tuhan. Dosa manusia lepas tanggung jawab. Kan dari awal aku sudah tidak mau jadi gembala. Aku mau cuma khotbah keliling. Tidak usah menggembalakan, pusing. Aku bukan gembala yang baik. Nggak bisa. Engkau maksa terus. Sekarang lihat, nggak berkembang. Ternyata Musa ya pernah begitu, saudara. Untung Tuhan itu panjang sabar loh. Dan Tuhan berkata, hatimu tidak beres. Engkau tidak beresi hatimu itu. Engkau tidak bisa diberi kepercayaan lebih besar. Hari itu saya bertobat sih. Saya ngaku di depan Tuhan. Aku marah Tuhan. Aku ini iri. Kenapa aku gak diberkati seperti mereka? Saya marah. Selesai saya beresi hati saya dengan Tuhan. Roh Kudus ngomong sama saya. Engkau ingin setiap kali engkau lihat gereja itu hatimu tidak sakit? Ya Tuhan. Mudah. Ambil duit gereja yang seberapa yang ada. Sumbangkan ke gereja Betani. Waktu itu mereka lagi bangun. Sumbang. Kasih semua. Saya masih ingat itu. Saya datang ke pengurus yang pegang duit. Saya bilang, ada uang berapa? Kalau tidak salah itu 2,5 juta. Saya bilang, aku mau minta semua ya. Buat apa Pak? Aku mau nyumbang Betani. Senin pagi-pagi, saya bawa duit. Saya datang ke tempatnya Pak Sebaja. Beliau masih praktek jadi dokter gigi waktu itu. Saya duduk antri bersama dengan beberapa pasien yang datang lebih awal. Perawatnya ketika lihat di luar, lihat saya, dia lapor ke dalam, gak lama dipanggil, Pak, Bapak, minta Bapak masuk duluan. Saya datang ke sana, ketemu Pak Sebaja ramah sekali, baik. Dan beliau gak ada salahnya apa-apa, dalam urusan ini gak ada salahnya. Dia tanya sama saya begini, Saudara Agung, bagian gigi mana yang sakit? Dengan polos. Saya juga jawab, oh enggak ada Om, gigi saya semua baik-baik. Lah ya sakit yang di bagian mana? Hati saya.
Ya saya ngomong gitu. Loh kok bisa? Ada apa? Terus saya cerita. Om, saya kesini tuh mau minta maaf. Saya bersikap sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Dan tidak benar di hadapan Tuhan. Saya cerita, dia kaget. Wah, minta maaf ya. Aku gak ngerti loh bener-bener. Iya om, pasti om gak ngurusi parkir. Tapi sebetulnya tidak merugikan apa-apa. Wong tempat saya kosong. Rugi apa saya? Enggak toh. Cuma rugi harga diri ini loh saudara. Dan itu masalah bagi banyak orang. Terus saya bilang, pokoknya saya minta maaf ya om. Reaksi saya salah. Terus saya keluarkan duit di amplop. Saya bilang, ini saya mau ikut bantu urunan pembangunan gereja di sini. Maaf gak banyak, tapi semua uang gereja saya ambil ini om. Saya kasihkan gitu. Wah, dia terharu sekali. Dan beliau berkata gini, gak pernah ada gereja lain berbuat seperti ini dengan kami. Kami itu dimaki-maki, diomongin banyak orang. Terima kasih ya, ini memberkati kami. Ya om, tolong didoakan aku. Terus beliau memberkati saya. Pulang, sembuh saudara. Tanpa dibur, tanpa ditambal, tanpa dicabut. Oh yang sakit bukan di sini, tapi di sini saudara. Banyak hal dalam hidup kita, ini masalah. Hari itu, bel saya, cuma notiopoa saudara, 2,5 juta. Tapi waktu saya beri dengan kerendahan hati, saya tabur dalam ketaatan, saya merendah di hadapan hamba Tuhan ini. Saya ngaku semua yang busuk di dalam, saya sedang tempel dan sentuhkan dengan buah. Ting. Saudara tahu yang terjadi? Begitu bel giring-giring saya berbunyi, ting, terdengar sampai Tuhan seperti suara harpanya Daud. Ring. Tuhan merinding hatinya. Touching heaven. Dalam waktu 1 tahun setelah itu, Tuhan beri kita gedung permata yang dalamnya gedenya persis sama dengan yang Betani punya. Dan sentuhan itu membuat hati Tuhan merinding bertahun-tahun sampai hari ini. Dan sejak 2007 kita pindah kemari, sudah 7 tahun. Dan Tuhan berikan Holy Stadium buat kita. Anda tahu ini? Giring-giringnya cuma 2,5 juta. Tapi waktu Anda sentuhkan dengan delima Tuhan, bunyinya itu sampai nyentuh surga. Dan Tuhan berkata, nak, sekarang aku tahu engkau bisa dipercayai. Dan Tuhan memberkati sampai dengan hari ini. Nangkep saudara, semua yang kamu mau orang perbuat kepadamu, lakukan itu. Seringkali kita yang berbuat yang sebaliknya. Tidak ada buah yang kita sentuhkan dengan giring-giring kita. Kita membiarkan diri kita dikuasai kemarahan, sakit hati, kebencian. Dan kita tidak tahu bagaimana kita mengubah bumi kita, bagaimana kita mengubah dunia kita. Sama sekali kita tidak tahu. Tapi yang ajaib adalah kalau Anda lakukan itu, Tuhan berkata, ini akan berbunyi. Dan waktu dia berbunyi, kamu tidak akan mati. Nah, tiba-tiba roh kehidupan itu turun dalam kehidupan kita. Dan ketika itu turun dengan sangat kuat, itu menyentuh surga dan hidupmu berubah. Amen saudara. Amen saudara. Itu caranya. Ada orang bertanya, saya pernah cerita, Pak, dapat rumah kok begitu gampang? Jangan salah.
1 tahun di 2013 lalu, Tuhan suruh saya berkati berapa banyak orang supaya mereka tetap bisa tinggal di rumah mereka, perpanjang kontraknya, bahkan kontrakin orang rumah. Dalam ketepatan, sentuh terus. Dan makin lama, tiba-tiba nyentuh hati Tuhan. Dan kalau sudah nyentuh hati Tuhan, saudara, semua bisa terjadi. Tapi lihat poin kedua. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.